Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8C kelompok 4 ingin perkenalan diri untuk tugas bahasa Indonesia. Nama saya Sifana Nur Fadilah. Nama saya Fansu Kirana. Saya Muhammad Fakih Hidayatullah. Andika Ramadan. Kami akan menunjukkan video tentang ekstrakurikuler futsal yang diwawancarai oleh Andika kepada Bapak Soleh Abdurrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 8C ingin bertanya soal ekstrakurikuler futsal. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang satunya adalah apa yang membuat Anda tertarik menjadi pelatih futsal? Yang gue tertarik ya karena pertama hobi ya, dari dulu hobi futsal, kemudian karena nggak kesampaian jadi pemain ya, jadi saya cari prestasi di futsal melalui melatih. Kebetulan saya juga lulusannya dari kepelatihan olahraga jadi sekalian. Selanjutnya pertanyaannya, penghargaan apa yang sudah diraih school futsal? Penghargaannya banyak ya, cuma beberapa tuh ada kejuaraan Winter Cup itu juara kedua, kemudian ada Piala Bayu itu kita di ketiga, kemudian ada terakhir itu di Piala Wali Kota Cup kita dapat juara 3 alhamdulillah. Udah mungkin itu. Pertanyaan selanjutnya, gimana perasaan Anda menjadi pelatih futsal? Perasaannya pusing ya, apalagi ngajar Andika tuh ya. Ngajar Andika tuh pusing banget, berisik, anak-anaknya susah diatur. Cuma kadang seru aja gitu kan, karena enggak ya karena kerjanya sesuai passion kan, jadi sesuai kemauan sendiri. Cuma kalau misalkan ya perasaan mah senang-senang aja. Selanjutnya pertanyaan, apa saja kriteria yang Anda gunakan dalam memilih pemain untuk tim futsal? Kriteria ya yang jelas yang bagus ya, punya skill, punya fisik yang bagus, punya mental yang bagus. Karena kan kalau percuma kalau misalkan dia rajin tapi nggak punya kualitas, jadi bakal sia-sia nantinya, nggak ada hasil. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang sering Anda hadapi sebagai pelatih futsal? Tantangannya ya mungkin waktu ya, kendala peralatan. Kalau di sini, kalau di ekskul futsal itu kayak waktunya kita kan terbatas, mungkin cuma sore doang, ataupun kadang jam 5 harus sudah selesai, harus sudah disuruh pulang anak-anaknya. Jadi waktu tuh nggak dapat waktu yang benar-benar ditargetin gitu. Selanjutnya pertanyaan, apa harapan Anda untuk perkembangan tim futsal yang Anda latih? Kalau harapannya ya anak-anaknya bisa jaga kondisi ya, harapannya biar mereka dari pemain-pemain bisa jaga kondisi di luar, karena kalau di lapangan kan mungkin bisa kepantau, kalau di luar kan mungkin ya orang tuanya atau dianya sendiri yang jaga kondisi. Itu harapannya, jadi supaya menunjang buat prestasi ya, tentunya kan buat supaya jadi juara kalau harapannya. Bagaimana Anda mengembangkan kemampuan teknik dan taktik pemain futsal? Ngembangin teknik dan taktik. Ngembangin teknik dan taktik ya latihannya rutin lah, makanya dibuat jadwalnya lebih banyak kan, karena apa, biar lebih sering, dari yang terus-terusan jadi bisa, jadi dari yang bisa jadi mahir, jadi jago gitu. Intinya ya kudu latihan yang rutin. Terusnya, bagaimana Anda merencanakan program untuk ekskul futsal? Untuk program tuh saya biasanya nentuinnya dibikin 2 kali program latihan, malah untuk 2 tim ya. Jadi karena anggotanya sekarang itu masih banyak, masih nyampe 90 orang, jadi tim juga dibuat 2 ya, otomatis karena dibuat 2 kualitasnya juga beda, kemampuannya beda, jadi
programnya juga harus berbeda. Kalau disamain, khawatirnya nanti malah yang ada cedera. Terus programnya yang jelas harus ada teknik, harus ada fisik, teknik, kemudian ada taktiknya harus bisa, harus paham juga, IQ pemain harus bisa, terus ada ya dilatih lagi mentalnya juga. Jadi semuanya keseluruhan itu harus ada semua program. Selanjutnya, bagaimana Anda membangun kerjasama tim dan sportivitas di antara anggota eskul futsal? Buat kerjasama tim dan sportivitas, ya itu mungkin kalau supaya naikin chemistry mungkin ya, kerjasama berarti harus lebih sering adain sparring, adain uji coba, supaya di situ juga kelatih ketahuan kualitas kerjasamanya sampai mana. Saking dengan seringnya ada uji tanding itu kan berarti bakal lebih klop lagi, lebih kompak lagi kerjasamanya. Kita lanjut pertanyaan terakhir. Bagaimana Anda mengatasi perbedaan tingkat kemampuan di antara anggota eskul futsal? Membedakan maksudnya gimana? Bagaimana Anda mengatasi perbedaan tingkat kemampuan di antara Mengatasi perbedaan tingkat kemampuan. Ya kayak tadi ya, di program tadi, karena beda-beda, karena kan nggak semuanya ada yang bagus, kadang ada aja yang masih baru bisa dasarnya, ada yang dasarnya udah bagus gitu kan. Nah itu kan dibedain tuh ya, dibedainnya dengan apa ya, berarti programnya harus yang pas, nggak bisa sembarangan disamain. Misalkan program tim yang udah mahir dimasukin ke tim yang baru bisa, nanti yang ada apa ya tadi nggak bisa menunjang, akhirnya cedera. Khawatirnya di situ, makanya dibedain programnya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.